Selamat datang di Stikes BTH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama BTH Channel. Alhamdulillah, siang menjelang sore ini kita berkesempatan kehadiran bintang tamu spesial. Di samping saya sudah hadir Pak Wawan Kuswara MSI yang saat ini menjadi Ketua Panitia Penyelenggara peringatan Hari Jadi Yayasan BTH yang ke-32 tahun. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Wawan apa kabar? Alhamdulillah. Sampurasun Pak Wawan. Sampai. Kayaknya Pak Wawan sudah sangat mempersiapkan nih kostumnya ya. Begini Pak Wawan, jadi lusa 3 hari lagi, 3 hari ke depan kita kan akan menyelenggarakan sebuah acara tasyakuran dalam rangka peringatan Hari Jadi Yayasan Bakti Kinasusada yang ke-32 tahun. Saya membaca dari sejarah, Pak Wawan ini pelaku sejarah yang sejak berdirinya lembaga ini sampai sekarang masih eksis. Nah, tentu dalam kesempatan ini kami semua ingin tahu sebetulnya perjalanan sejarah yayasan ini seperti apa dan apa esensi dari peringatan milad atau peringatan Hari Jadi ini untuk kita semua. Itu kira-kira tahu. Terima kasih Pak Asep. Saya di sini di BTH ini dari tahun 1993. Adapun yayasan berdiri pada tahun 1988 pada tanggal 12 November. Esensi dari acara atau kegiatan peringatan Hari Jadi YBTH ini yaitu untuk mensyukuri nikmat Allah dan melestarikan nilai-nilai luhur serta meneruskan semangat perjuangan para pendahulu untuk pencapaian terbaik bagi Yayasan Bakti Kinasusada Tasikmalaya. Nah, tadi disinggung nilai-nilai luhur. Barangkali Pak Wawan bisa menjelaskan nilai-nilai apa sebetulnya yang oleh pendiri itu ditekankan yang menjadi nilai khas dari BTH ini. Pada awal pendiri terutama almarhum Pak Haji Kuswadi itu kepada para pendidik itu biasanya berpesan ada kearifan lokal atau ciri khas dari pola pendidikan di BTH, yaitu cager, bager, bener, pinter, tikal. Oh, ya filosofi 5 itu ya ikut mendasari melatar belakangi kenapa lembaga ini hadir gitu ya Pak. Insya Allah. Oke. Nah, ini perjalanan 32 tahun Pak Wawan kan mesti mengikuti itu dari tahun ke tahun karena Pak Wawan sejak 93 ya. 93 itu kalau tidak salah akper dibentuk. Akper mulai. Nah, bagaimana itu waktu itu? Konon kan katanya mau jadinya klinik dulu, tetapi kemudian menyelenggarakan pendidikan jadi akademik keperawatan ya pada saat itu. Ya. Bisa diceritakan singkat? Ya, waktu itu pada tahun 1993 berdiri Akper BTH bersamaan dengan Akper Depkes yang merupakan konversi dari SPK Depkes. Nah, itu waktu itu memang tidak ada gedung Akper, tapi ada gedung yang semula untuk klinik kesehatan. Nah, itu kemudian digunakan oleh gedung sebagai gedung Akper BTH mulai dari 93 sampai dengan 2004 yang kemudian berubah menjadi Stikes BTH. Oke, jadi ada 11 tahun ya, 93 ke 2004. Ya. Sebelumnya ada pendirian Akademi Analis dulu ya? Ya, tahun 1996. Oh, jadi 3 tahun kemudian sejak 93 Akademi Analis Kesehatan dan kemudian 2004 baru jadi sekolah tinggi. Nah, dalam perjalanan selama 32 tahun ini kan dari satu fase ke fase sejarah itu selalu ada keistimewaan. Apa sih spesialnya
milad ke-32 ini Pak. Ya, angkanya sih genap, Ya. 32 ya. Apa yang spesial dalam mentasyakuri YBTH yang ke-32 ini? Ya, semangat para pendiri YBTH 32 tahun yang lalu itu memang perlu diapresiasi, tetap dipelihara agar tujuan-tujuan yang mulia dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah pada tahun ini merupakan peringatan hari jadi YBTH yang ke-32. Ya, yang spesialnya itu ada peresmian gedung rektorat dan BTH Resto. Dan ini BTH Resto ya. Yang alhamdulillah, walaupun pada awalnya memang banyak sekali hambatan dan gangguan ataupun ujian, cobaan, tapi alhamdulillah dengan serba keterbatasan, alhamdulillah bisa insya Allah diresmikan pada tanggal 12 November tahun. Kalau tidak salah dulu kan pada tahun kita YBTH ke-31 itu kita peletakan batu pertama. Iya, iya betul. Jadi peletakan batu pertama 12 November 2019. 2020 ini sudah diresmikan. Ya, wah, luar biasa ya, 1 tahun. Ya. Bagaimana tuh bisa pembangunan secepat itu Pak Wang? Ya, ini berkat kerjasama yang harmonis dari semua pihak, terutama dengan koordinator dari Pak Asep juga. Kalau saya mah cuman mengarrange dengan kerjasama semua pihak, ya, dengan koordinasi Pak Asep juga dengan semua tim di sini, alhamdulillah bisa tercapai targetnya. Baik. Nah, ini untuk milad besok ke-32 hari Kamis ya. Itu seperti apa gambaran agendanya? Jadi apakah milad ini ada dulu mungkin ada senam bareng, sekarang mah enggak ya Pak? Padahal Pak Wan spesialis senam ya. Nah, apa agendanya Pak? Kalau tidak salah ini hanya 2 hari kita tasakuran itu. Ya, pada milad-milad tahun yang lalu itu ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan semua komponen. Ya, seperti adanya jalan santai, kemudian senam bersama dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin lebih sederhana. Ya, itu pada tanggal hari H-nya itu tanggal 12 November itu berupa acara intinya peresmian gedung rektorat dan BTH Resto serta pemberian penghargaan bagi para karyawan. Kemudian pada besoknya tanggal 13 November merupakan tablik akbar yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Datan. Itu untuk yang hari Kamis dilakukan secara daring atau luring atau kombinasi Pak Om? Nah, ini memang menyesuaikan dengan kondisi sekarang ya, karena adanya pandemi COVID-19. Maka pada milad kali ini pada tanggal 12 Novembernya itu merupakan metodenya luring, tapi kemudian dengan daring. Jadi merupakan tapi sebagian besar daring berarti ya? Ya, jadi yang luringnya mungkin hanya sekitar 40 orang. Yang kemudian dipusatkan di mana Pak luringnya? Di sini di BTH Resto. Oh, di sini ya. Di BTH Resto. Kemudian nanti ditonton melalui link Zoom dan YouTube streaming. Oleh 500 ya? Oleh semua ya kurang lebih 500 dari Sivitas Akademika. Sivitas YBTH. Baik. Itu untuk hari Kamis. Hari Kamis. Jadi acara intinya pertama peresmian. Itu pun peresmian secara virtual ya. Secara virtual. Lalu kemudian pemberian penghargaan pada pegawai. Ada berapa pegawai Pak yang nanti akan diberikan penghargaan? Insya Allah ada 11 orang pegawai yang menurut catatan atau data yang ada. Apa kriteria masa kerja ya Pak? Yang sesuai dengan masa kerja yaitu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan 25 tahun. Jadi hanya pegawai yang akan menerima penghargaan yang diundang ke sini. Ya betul. Beserta mungkin ada tamu-tamu lain Pak? Ya dari Ketua UPK ya? Ketua UPK dan organ yayasan. Baik. Nah,
Untuk hari Jumatnya Pak, hari Jumatnya katanya ada tablik akbar, tadi ada Ustadz Tantan. Itu juga daring ya total? Ya, itu daring full, murni. Tapi ada acara spesialnya nggak, surprise-nya di hari Jumat? Insya Allah katanya setelah acara selesai ataupun acara tablik atau tausiah akan diumumkan penghargaan berupa pemberian umroh. Wow. Jadi teman-teman, kepada semua pegawai Yayasan BTH, jangan lupa tanggal 12 November dan 13 November itu harus ikutlah berkontribusi dan berpartisipasi untuk hadir ya, secara daring sekalipun, untuk nanti mengikuti puncak acara milad. Lalu kemudian hari Jumatnya nanti ada pengumuman bonus pegawai yang diumrohkan. Bocorannya ada berapa orang kita yang akan diumrohkan? Ya, itu masih rahasia ya, rahasia, surprise rahasia, ya nanti. Baik. Nah, ngomong-ngomong, tahun lalu kebetulan saya ketua panitianya Pak, Iya, untuk 31. Dulu ada door prize. Ya. Oh, dulu alhamdulillah saya bisa mencari dari sponsor sepeda satu dulu. Nah sekarang nambah atau bagaimana Pak untuk door prize-nya? Untuk tahun ini ya alhamdulillah ada 2 sepeda Wah, sebagai hadiah utama. Samping itu ada berupa barang-barang elektronik, ada skuter, ada kompor gas, ada. Bagaimana sistemnya nanti untuk door prize ini Pak? Supaya peserta baik mahasiswa maupun pegawai, ya bukan berharap sih, cuman ikut meramaikan supaya bisa ikut door prize ini. Mudah-mudahan saya yang dapat sepeda ya. Ya memang sistemnya untuk pengundian ataupun pemberian kepada pegawai itu yang dapat door prize itu dengan mengisi Google Form sebagai Nah itu teman-teman sekalian ya. Jadi nanti akan dikirim link Google Form-nya. Jadi harus isi ya. Kalau tidak isi nggak bisa dapat ya. Ya, yang itu tidak ada nomornya. Baik. Jadi jangan lupa ada 2 sepeda sebagai hadiah utama, door prize, hadiah utama, door prize, dan mungkin ada hadiah-hadiah lain. Ya, banyak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wawan. Jadi cukup jelas saya kira bahwa sekali lagi milad ini mungkin sebagai media tasyakur binikmah. Ya, esensinya mensyukuri nikmat Allah sesuai dengan visi yayasan juga ya Pak ya. Nah yang kedua, memang keistimewaan milad kali ini adalah kita berbarengan dengan peresmian restoran BTH Resto, dan kemudian ada pengumuman bonus umroh bagi para pegawai. Itu saja barangkali teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam channel yang lain. Dan ini edisi Milad YBTH 32. Tunggu saja nanti mungkin ada siaran atau ada edisi khusus berkaitan dengan bagaimana perjalanan yayasan bersama Ketua Yayasan Bakti Tunas Secada, Ibu Dr. Anda Hajah Datu Jedah MKes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pak Wan, hatur nuhun.